pagi-pagi Ambiar. Kita berjumpa kembali dalam Ambiar News. Ini kita berdua kok kayak terong Belanda dua-duanya ya. Kita unggiu-unggiu. Senang Apa sekali. kabar Bung Rian? Baik, saya senang sekali bisa kembali bersama dengan Anda terong-terongan ya. Sobat Ambiar, semoga Sobat Ambiar bersama dengan buah hati sehat selalu. Karena kalau zaman sekarang itu sulit sekali ya. Sulitnya kenapa? Karena bukan hanya harus menjaga buah hati, tapi juga harus menjaga hati dari komenan netizen di media sosial. Termasuk seorang public figure bernama Dennis Cheresta yang dikenal dengan parenting orang kaya dengan Nono Baby. Nah, jangan perlakuan seperti itu ya. Takutnya sang anak merasa diperbolehkan melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan anaknya. Dan akan memberikan dampak negatif untuk kedepannya. Sampai akhirnya banyak banget nih hujatan demi hujatan dari netizen untuk Dennis Cheresta dan anaknya. Waduh. Walaupun kembali lagi, mungkin setiap orang tua punya cara mendidik yang berbeda-beda. Yuk kita lihat dulu, ini dia liputannya. Nono Baby. Nono. Parenting orang kaya katanya. Ini namanya orang kaya baru, soalnya kalau orang kaya beneran mana mau ngaku orang kaya ya kan? Tapi Sobat Ambiar, akhirnya pro dan kontra pasti ada lah ya. Cuman yang kita saksikan bersama-sama pastinya juga banyak orang bertanya-tanya, kenapa cuma Nono Baby? Apakah ini termasuk gentle parenting atau permissive parenting? Apakah ada konsekuensinya? Apakah ada hukumannya? Mana kita tahu. Bagaimana menurut pemirsa Ambiar ya, di sini pentingnya peran orang tua dalam pembentukan karakter dan juga sifat sang anak. Apalagi di sini Jayden sedang masa pertumbuhan. Namun, aku penasaran sekali Bung Rian. Apa yang kamu Dengan tanggapan netizen di luar sana, kita punya reporter yang tentunya akan mencari narasumber atau orang-orang di luar sana. Ini spesial sekali untuk episode kali ini. Untuk reporternya kami juga hadirkan. Dia juga masa kecilnya begitu bahagia, begitu indah ya. Karena kalau kita kan dulu dikasihnya boneka sama orang tua kita ya. Namun, Dia juga boneka. Tapi boneka santet. ya enggak dong. Silakan reporter kami, Jess. Silakan Jess. Halo, selamat pagi Sobat Ambiar. Terima kasih untuk Bung Rian dan juga Bung Karen. Sekarang aku, Ancesta Batis, sedang ada di pelataran bumi yang tengah gonjang ganjing dengan parentingnya Dennis Cheresta yang katanya no baby sedang viral di Indonesia bahkan ke mancanegara. Nah sekarang kita akan pengen tahu seperti apa komentar-komentar rakyat di bumi tentang parenting Dennis Cheresta. Pemirsa, kita akan lihat dulu. Saya akan mencari orang-orang kaya di sini. Oh, udah tercium nih aroma-aroma orang kaya. Wah, halo Ibu, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, segera sekali. Pertanyaannya ini kan lagi rame banget nih Bu ya, lagi viral banget parentingnya Dennis Cheresta yang katanya no baby. Udah pernah lihat belum? Pernah, sering banget saya lakuin di rumah. Oh gitu, Iya. kamu setuju apa enggak? Wah, setuju banget itu Kak. Setuju dengan parenting Dennis karena bagi saya itu anak itu nggak perlu digalakin, nggak perlu dimarahin atau dikerasin. Karena kalau semakin dikerasin, dia semakin ngelawan. Gitu loh, jadi anak tuh harus dilembutin, ya harus dibaik-baikin ngomongnya. Terus bagi saya juga kalau misalkan anak saya nakal atau bikin ulah, yang bikin pusing kepala itu paling saya cuman no baby. Matanya tapi harus Agak melotot gitu. ya. Tapi nggak boleh pakai kekerasan, mukul dengan cara yang baik-baik aja ngomongnya. Mungkin dia akan jadi nurut. Oke, jadi intinya Ibu setuju dengan parenting Dennis nih yang Iya. no baby yang mecah-mecahin piring gitu, mecah-mecahin apa gitu. Setuju? Oke aja. Terus juga versi saya kalau untuk mendidik anak itu yang aktif itu banyak banget kegiatannya harus dengan cara dilesin. Oke. Ya, terus dibanyakin kegiatan positif buat dia sesuai dengan bakatnya juga sih. Oke, kalau misalkan tiba-tiba anaknya ada di atas genteng Bu, apa yang akan Ibu lakukan Bu? Terus genteng paling ya no baby stop. Gitu Oh ya. tetap no ya. Jadi intinya Ibu setuju aja ya. Oh dengan cara pandang yang berbeda tetap positive thinking ya Bu ya. Ibu yang galak. Saya itu pengennya ibu yang bijaksana, terus supaya anak bisa nurut, bisa dengan dia tidak aktif yang berlebihan, jadi dia akan bisa nurut apa yang dikatakan ibunya. Terus juga satu hal, kalau anaknya banyak aktivitas, ya kita harus dengan disekolahin cepet-cepet.
Oke. Juga banyak kegiatan positif. Oke. Intinya tetap no, tapi di luar itu juga banyak kegiatan positif untuk supaya anaknya Iya, betul. tetap pinter dan cerdas ya. Nah ini beliau ini Ibu terima kasih banyak ya. Setuju katanya gitu ya. Nah sekarang saya akan mencari orang yang kira-kira juga ini orang kaya juga nih Bu. Halo Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat Bu. Sehat. Ibu udah pernah lihat video no baby? Iya itu gemes banget ya ngelihatnya. Oh tiba-tiba gemes kenapa Bu? Ibu Apaan orang anaknya kayak gitu cuman no baby. Nggak kayak gitu juga kali didik anak. emang kalau ibu gimana cara parenting di rumah tuh gimana ke anak kalau misalkan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, macam-macain barang, apalagi di mall kayak begitu-begitu. Emang ibu langsung apa tindakan ibu yang ibu lakukan? Kalau sampai anak kita ajak ke mall mecah-mecahin barang gitu. Kalau yang punya duit banyak enak ya. Kalau kayak saya begini, anak mecahin di mall cuman no baby, nggak kayak gitu. Ambil anaknya, jewer kupingnya tuh. Kalau saya soalnya masih pakai didikan VOC mah. Pokoknya Langsung dijewer. Ini disekolahin yang bagus-bagus jadi emang beda-beda pandangan ya Bu ya. Jadi kalau ibu nggak setuju? nggak setuju kalau kayak Kalau ibu setuju? Setuju dong. Kalau dibawa anak emaknya mendidiknya cara lemah gitu mau jadi apa dunia kita ini? Oh benar. Kalau ibu Kayak gitu juga dong Bu, kasihan anak kan juga perlu dibaik-baikin, dilembutin, jadi dia nggak cepet ngelawan. Ya tergantung juga. Kita juga kerasnya nggak keras langsung pakpok gitu nggak juga. tapi agak melotot lah ya Nah, gitu ya. melotot dikit cuman anak itu kan dengan begitu tahu oh iya gue ini salah kayak gini nanti dia akan nggak akan mengulang lagi kayak gitu. Tidak cukup hanya no baby, cukup kamu tidak boleh melakukan kesalahan itu tidak baik. Kalau ibu? No baby perlu tapi perlu begini juga. Perlu begini juga. Udah, yang penting kan sekarang persepsi cara ibu mendidik itu kan beda-beda ya kan. Jadi ya, Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Ibu ya. sama-sama. Kita biarkan mereka menyelesaikan masalah mereka di belakang panggung ya. Jangan jambak-jambakan ya Bu ya. Yang penting Ibu punya cara pandang yang baik untuk anak-anak, untuk ngurus anak-anak ya. Terima kasih banyak ya. Nanti kalau masih anaknya jangan no baby lagi ya. Oh memang Bung Rian dan Bung Karen ternyata dari ketua ibu-ibu ini mereka punya sudut pandang yang berbeda, ada pro dan kontranya juga. Daripada ini bumi semakin gonjang-ganjing dan no baby, kita langsung aja kembali ke studio. Terima kasih Anjas ya. Tapi benar Terima kasih, kata Ibu yang Jas. pertama kalau anak-anak ini perlu dikasih banyak aktivitas. Misalnya kalau mau les, kayak lu juga kan dulu les ya, les karbit kan lu, les dia waktu kecil, Let's geblos saya. waktu kecil dia udah sekolahnya Glofoni pinter memang. banget. Lu aktivitas outdoor waktu kecil udah banyak kan? Banyak. Diajarin begini sama nyokapnya, ikan segar, sat. Oke. Ya kita akan hadirkan ini juga bintang tamu kita. Kita pengen tahu cara parentingnya seperti apa. Kita akan bandingkan dengan tadi yang sudah kita Iya. kasih tahu di awal. Apakah kurang lebih sama ada permissive parenting? Betul. Kurang lebih apakah dia sama seperti Dennis Ceriasta? Dan kita Apakah? akan minta pendapatnya mengenai cara parenting dari Dennis Ceriasta yang no baby ya. Siapakah bintang tamu kita? Kita juga nggak tahu. Di pagi-pagi biar bintang tamu dan juga anaknya silakan masuk. Selamat pagi. Dia udah buka duluan Bor. Joget dong Jaden. Lah. Jaden joget. Asik. Wah, bye. Wah, kok jadi nggak enak. Asik. Lo nggak bilang, katanya bintang tamunya Nikita Willy sama anaknya. Kenapa jadi Dennis Ceriasta? Nah ini dia nih ngebanding-bandingin. Tadi gue dengar katanya anaknya mesti dilesin. Iya bener. Bener kan mesti dilesin. Bung Ces. Iya. Nah, iya Marah aja Bu. sampaikan ke dia. Anak gue tuh satu sekolah sama anaknya Raffi Ahmad. Mas, Oh benar. udah sekolah. Udah. Jaden umur berapa sekarang? Jaden jawab. Jaden, umur berapa sayang? Umur berapa? Duh. Hah? 2 tahun. Iya. 2 tahun udah disekolahin. Udah dari bayi sekolah. Sekolahnya juga sekolah orang kaya. Sekolah orang kaya. Dari bayi sekolah bayi sekolah apa? Ada sensorik, Sekarang udah motorik. bayi itu udah sekolah. Bener. Orang kaya doang ya. Memang kayak begitu zaman sekarang. Sekarang udah namanya tuh sekolah motorik dari kecil. Iya, Terus udah sensorik. gym. Tahu berapa sekali ngeles? Berapa? Sehari sejam 700.000. Ih, Ambil paket 10 kali 7 juta. Mbak, sini. Dibilang gak ngurus anak. Oh sayang. Mahal banget itu ya. Mahal. Orang kaya nggak bilang mahal. Dennis Ceriasta, kami semua mengucapkan no baby. Salah. Baby, Nono ya baby. Oh
Dennis Teresa kami mengucapkan baby nononya baby. Dan sebentar lagi lagunya akan launching. No, 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 baby. Aduh. Deden. Dennis, apa kita tapi udah lama gak ketemu Udah ya? lama gak ketemu. KDP mana? Dia lagi biasa ada offer. Pantes jadi datang. Enggak, bukan offer sih. Apa? Dia memang gak mau ketemu lo aja. Padahal aku tuh kesini mau minta maaf sama Mami DP. Kenapa minta maaf? Ya dulu kan aku begitu deh. Lu minta maaf ke banyak orang ya. Tapi Dennis, Iya. selamat sudah menjadi seorang ibu. Makasih loh. Apa rasanya jadi seorang ibu? Aku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau misalkan menurut aku dulu yang sayang kayak nama cowok itu palsu. Tapi kalau cinta sebenarnya itu sama anak. Iya, kenapa Lu gitu? ngerasa berubah banget gak sih dari seorang Ya iyalah. Dennis Teresa? Apa yang berubah dari diri lo? Contohnya kan dulu demen banget tuh berantem ya kan. Kalau sekarang mau ngapain aja mikir dulu 2 kali, 10 kali. Nanti kalau dilihat anak gue gimana ya gitu. Itu yang lo pikirin sekarang? Ya iyalah, kalau misalkan Jaden ini kan, gue kan ibu dan ayah sekaligus. Gue contoh satu-satunya buat Jaden. Kalau emaknya tukang berantem, nanti anaknya gimana? Single parent maksudnya? Gak parent, iya. Ada kesulitan nggak buat seorang Dennis Teresa anak pertama, kemudian jadi single parent? Pastinya kalau misalkan jadi single parent, kalau ditanya siap apa enggak, nggak mungkin ada yang siap. That's true. Dan nggak mungkin ada yang mau kan. Cuman memang tiap orang kan jalannya beda-beda. Yang penting kita tiap hari aku belajar bagaimana caranya jadi orang tua yang lebih baik tiap hari. Bagaimana caranya menjadi orang tua yang lebih baik? Oke. Orang tua loh, bukan ibu doang. Kan karena gue ibu dan ayah, kerja juga, ngurus anak Dua-duanya. juga. Iya. Oke. Parenting, lo tuh sekarang menjadi sorotan netizen dengan baby no ya baby. Baby nono ya baby. Dan Dennis ini menyebutnya parenting orang kaya. Iya betul. Maksudnya tuh apa parenting orang kaya? Parenting orang kaya. Parenting orang kaya itu kaya akan kesabaran, kaya akan cinta kasih, kaya akan sayang sama anaknya. Tuh bener kan? Wait, Tangan. tapi bukankah semua orang tua harus punya rasa itu? Ya harus, tapi kan beda-beda. Ada kalau misalkan aku ini kan suka baca di Google gitu kan ya, di internet searching. Nah parenting itu ada banyak macam. Oke. Ada yang VOC, aku nggak setuju VOC. Kenapa? Karena kalau misalkan anak dibentak-bentak depan umum, mungkin sekarang kita nggak bisa lihat dampaknya. Tapi dampak ke depannya aku nggak mau anakku jauh sama aku karena dia takut. Memang sih sekali diomongin diteriakin nurut, tapi kan habis itu dia nurut karena takut. Bukan karena dia mengerti. Kalau aku didik dia dengan parenting orang kaya, nono ya baby, tuh kayak gitu. Nono ya baby, Jaden. Baby, no ya baby ya. Masa baby mau makan slip on? Baby, No baby. baby nih ya, nih gue contohin nih. Oke. Baby, nono makan clip on, oke? Oke? Tuh kan gak dimakan clip onnya. Dennis, tapi yang jadi viral itu ketika Dennis sama Jaden jalan-jalan ke mall, Betul, terus botol parfum pecah, betul, handphone. betul. Gue Berapa? ganti kok botol parfumnya. Oke, berapa handphone yang sudah dia rusak? Maaf, di 7 iPhone. barang-barang lainnya ketika pergi ke mall. Betul. Kemudian ini terekam dan akhirnya jadi viral. Pertanyaan begini yang pertama, kenapa Dennis membiarkan itu direkam dan akhirnya membagikan di media sosial? Gini, pertama konten aku tuh daily life. Ya kan, jadi semuanya aku kontenin. Sebenarnya bukan kontenku, bukan itu aja. Ada juga yang jadinya lucu, ada juga yang jadinya makan sendiri, ada juga yang jadinya gemoy-gemoy gitu. Tapi yang rame kan yang itu, gitu. Dan kenapa aku tetap meneruskan? Karena pada mereka bilang, Pak pakai VOC, aku mau kasih tahu ke dunia, ada parenting terbaru. Yaitu parenting orang kaya, dimana kita cukup bersabar, nggak perlu maki-maki anak depan umum, nggak perlu jambak-jambak depan umum. Muka lu kenapa gitu liatin gue? Memang muka gue begini. Ya? Gue lagi menyimak loh, gue lagi menyimak, Nggak mencoba perlu. memahami. Nggak perlu cubit-cubit anak depan umum. Kan Iya. ada tuh ya parenting yang terkenal banget, dia bikin konten,
itu rame pasti, diomelin anaknya, disuruh distrap di tembok. Menurut aku bukan gitu caranya. Oke, kamu Menurut bilang aku ya. menurut kamu. Menurut aku, tapi aku tahu semua ibu pasti mau yang terbaik untuk anaknya. Nggak mungkin nggak. Dennis, kamu bilang aku menemukan cara parenting orang kaya ini menemukan dalam arti kata kamu yang sendiri yang Bentar ya, menciptakan Pak. kan? Iya, betul. Ya. Baby no, baby. Baby no. No. Baby harus sadar ya, mama lagi cari duit tuh, Mabi. No, ya. baby. Buat bayar sekolah orang kaya. Oke. Ini kan kamu yang menciptakan sendiri bukan kamu. Kalau menemukan tuh ibaratnya ini sudah ada teori kemudian kamu mencoba melakukan teori itu. Tapi ini Iya. enggak kan, kamu memang ya lu bikin sendiri aja, lu namain sendiri. Iya. Oke, sempat kepikiran nggak ya? Ini ntar anak gue kalau udah gede, kemudian dia melihat tayangan-tayangan ini, kemudian komentar-komentar dari netizen seperti ini, sempat kepikiran nggak? Karena itu aku ajarin Jaden ya jadi anaknya pemaaf. Karena kita kalau misalkan tahu sendiri kan netizen, anaknya siapa sih yang nggak dikatain? Banyak kali. Lesti aja yang baik hati itu jadi dikatain kan anaknya kan? Menurut gue banyak, cuman kita bagaimana cara kita menerimanya sih. Jadi gue dari sekarang memang harus ngajarin Jaden itu jadi anak yang pemaaf. Baby No, baby. Oh, no, Tapi baby. kalau misalnya Jaden melakukan kesalahan ya, kan ada tuh, walaupun gue belum punya anak, tapi gue mencoba mencari tahu. Kayak lo hari ini bintang tamunya Dennis Ceresa, gue mencoba mencari tahu apa sih bedanya gentle parenting, apa permissive parenting. Betul. Kemudian akhirnya memang terdapat perbedaan. Ada juga perbedaan yang cukup signifikan itu adalah memberikan hukuman atau konsekuensi. Betul. Nah kalau lo dengan parenting orang kaya yang lo ciptakan sendiri Bentuk kemudian hukumannya viral kayak dengan apa baby ya? nono baby itu, apakah ada konsekuensi dari kesalahan anak yang dia lakukan? Nah, Bentuk lu kan hukumannya udah, apa? iya, nah kan udah di searching kan katanya kan sama dia kan. Nah kan itu udah berarti ada akibatnya kan di bawahnya kan. Yang permisif itu jadi jauh nanti hubungannya kan sama orang tua. Aku nggak bilang seperti itu. Iya jadi ada jauh, jadi maksudnya kalau mau cerita apa, jadi ada rasa takut sama orang tua. Ya. Jadi takutnya dia cerita ke salah orang ketika besar nanti, ya kan? Ya. Dia udah takut cerita sama gue karena gue marahin dia terus nih, gue hukum dia gitu Ya. konsekuensinya. Kalau di aku, saat itu aku Sorry, tidur, pengertian permissive parenting menurut kamu apa? kalau misalkan itu cuman apa ya kayak mirip VOC ya? Oh no, bukan. Itu justru kebalikannya. Permissive parenting kurang lebih dengan apa yang kamu lakukan, masuknya tuh permissive parenting. Kalau gentle parenting dia dengan kata-kata yang lebih lembut. Maaf koreksi saya kalau salah karena saya bukan orang tua tapi saya mencoba mencari tahu dari apa yang saya baca. Iya. Kalau gentle parenting dia dengan bahasa yang memang lembut tapi ada aturan, ada batasan dan ada konsekuensi. Betul. Kalau permissive ini sama dengan kata-kata yang lembut tapi untuk aturan dan batasan termasuk konsekuensinya ini lebih minim dibandingkan dengan gentle parenting. Permisif itu enggak dong yang agak marah-marah gitu dong? Permissive enggak? Permisif enggak? Iya. Coba dibaca lagi deh. Betul, saya sudah baca bagus. Udah baca, ya udah nanti pulang baca lagi ya. Oke, kamu juga ya? Iya aku juga ya. Oke, so, Baby, no, ada baby. konsekuensi yang Ada konsekuensi ada. Tapi kalau misalkan aku nggak bakal negur anakku depan umum. ya. Nggak bakal cubit anakku depan umum. Konsekuensinya apa kalau boleh? Konsekuensinya ada. Dengerin dulu makanya. Jangan ngegas dulu dong. Aku jangan gas. Ini kayak ada dendam masa lalu gitu. Gak ada dendam sama. Enggak, Enggak ya? Oke, jadi kalau misalkan aku saat dia pecahin barang apa, aku kasih dia nono baby, Yeah, and then? nono baby. Dan terus aku bilang nanti kalau misalkan kamu kena kacanya gimana? Sakit. Kena ke orang gimana? Ini kan ngerugiin orang, oke. Tapi kalau saat anak lagi tantrum, baby nono baby, come back. Nanti, ya kan? Terus begitu, kalau misalkan itu dikasih tahu pelan-pelan. Nah nanti ketika dia sebelum tidur, itu aku ulangin lagi konsekuensinya apa. Kalau misalkan kamu pecahin barang itu gimana. Aku kasih Oke. ulang-ulang. Misalnya, dia Nah, kemarin. tapi kenapa aku lakuin gitu? Satu hal yang aku pelajarin setelah punya anak, kalau anak tantrum Yes. itu dipaksain dengar atau diomelin itu jadi makin tantrum. Dia nggak dengar. baby, no, baby. Tantrum. Baby. Aha. Iya, jadi makin tantrum. Baby sini baby. Iya, jadi makin tantrum. Misalnya gini, dia mecahin botol parfum di mall, mecahin handphone atau merusak handphone. Konsekuensi yang kamu kasih ke anak kamu apa? Konsekuensinya aku ngomongin dia, aku nasehatin dia, lebih ke nasehatin. Oh. Lebih ke nasehatin, jadi nggak ada pukul, nggak ada Ya, apa. tapi mungkin di sini sedikit bisa dipahami kalau gue waktu masa kecil, papa tuh termasuk orang yang keras banget dengan segala gertakannya, lumayan VOC. Jadi gertakan-gertakan itu memang ketika kita dewasa itu terbawa energi ataupun teringat
bawa masuk ke dalam mental. Jadi kalau denger orang dengan ngegertak, makanya kayak kadang-kadang Rian tuh kalau pagi-pagi kan suka wuh gitu. Iya. Gue tuh ada di dalam diri gue yang gitu. Dan suka gampang kesenggol dengan emosi. Itu sebenarnya setelah gue ngobrol sama psikolog, itu tuh ada kebawa dari masa lalu, kejadian masa Trauma lalu. masa kecil. Trauma masa kecil yang kita sebenarnya sadari ya? tanpa kita sadari sampai dewasa hari ini tuh juga terbawa sama kita. Makanya gue kalau dengar orang-orang yang gertak, yang kayak gitu-gitu, gue tuh kayak gitu. Iya, Kakek ini Mas. maksudnya gua, ini maksudnya gua. Kenapa Ya. gua nggak mau bentak anak depan umum, nggak mau teriakin anak depan umum, nggak mau VOC, baby Jaden. No ya baby. Jaden no ya. Baby no ya baby. Iya, kenapa nggak mau? Karena pasti ada apa ya? Ada yang Nempel, nempel di ya. hatinya dia. Trauma masa lalu. Dan itu nggak mungkin lu ngomong ke bapak lu, dong, iya kan? Nggak mungkin ngomong, Pak, gue merasa gini-gini. Yang ada anak tuh jadi jauh sama orang tua. Dan pergaulan sekarang tuh menurut gue tuh beda ya sama dulu ya. Iya beda sama dulu. Kita nggak bisa ngukur pergaulan. Anak yang bergaul nanti takutnya salah cerita gitu sama orang. Asal cerita sama temen dan salah kasih saran. Oke, Dennis, kita mau kasih lihat. Pada akhirnya netizen membandingkan cara parenting kamu. Sebetulnya ketika membandingkan karena Baby. itu dia sebuah konsekuensi ketika membagikan daily life di media sosial. Baby nono baby. Hanya wajar kalau dibandingkan. Kamu nggak bawa babysitter beb? Kan ada elu. Tiap orang tua pasti punya cara cara yang parenting berbeda. masing-masing ya. Point of view-nya juga berbeda. Betul. Situasi kondisinya juga berbeda. Tapi ngelihat netizen membandingkan parenting kamu sama orang lain gimana? Oke, pertama-tama aku mau minta maaf. Yang pertama, yang kejadian menjambak itu memang murni salah aku. Karena kalau kita tahu anak kita aktif, kita harusnya lebih cekatan. Ya kan? Lebih cekatan dan lebih fokus. Ya, jadi aku buat yang cewek itu aku benar-benar minta maaf. Aku udah minta maaf secara langsung juga. Di sini aku minta maaf juga. Nah terus gitu kalau kalian banding-bandingin cara parenting, tiap anak tuh beda-beda. Kalian harus tahu, tiap anak itu beda-beda ya. Jadi nggak bisa disamain, yang pasti sama adalah satu. Bentar, gue mau nanya, lu tuh emang sering teriak-teriak gini, anak lu takut lo barusan kabur lo? Lari loh. Itu buktinya salah. Itu kan VOC loh beb barusan. Ih. Nah, gue VOC sama si Rian aja, VOC. Juga kaget, anaknya juga kaget loh. Baby, sini baby. Bukan baby Nono, harusnya Dennis Nono, Dennis Nono. Iya, Nono, Rian. No Dennis. Oke, Tapi kalau misalkan parenting itu, tiap anak itu memang nggak bisa disamain. Karena karakter anak itu beda-beda. Asih. Iya. Dan udah gitu setiap ibu pasti mau yang terbaik untuk anaknya lah, nggak mungkin nggak. Baby Nono kameranya mahal, jangan dipercayain ya. Ya, namanya juga lagi proses belajar lah ya. Iya, dan Dennis dia juga itu lagi proses belajar. eksplornya dari tinggi. Yes, dan gua pun jadi proses belajar, betul. Ya. Setiap harinya gue mencoba untuk belajar jadi orang tua yang lebih baik. Komentar netizen, seperti biasa, apapun yang Ya, dibagikan baca di media ya. sosial, pasti ada komentar. Aku sih nggak pernah respect dari awal karena emang dari awalnya aja udah nggak bener. WK. Perbedaan anak nakal dengan anak yang aktif beda ya guys. Ternyata sepenting itu ya peran ayah di dalam mendidik anak. Pohon tidak jauh jatuh dari buahnya. Fix ini sih salah satu parenting yang salah. Percaya apa enggak, kebiasaan dari kecil bakal ke bawah sampai besar. Kalau pada saat anak membuat kesalahan, terus tegurnya cuma no baby. Udah. Oke. Oke. Lu pasti biasa lah baca komentar-komentar Biasa gitu. lah. Cuman kadang-kadang kalau misalkan masalah anak, kadang-kadang nyelkit juga sih. Kalau masalah anak ya. Pasti. Kalau masalah anak ya. Kalau misalkan dibilang pentingnya peran ayah, kalau misalkan ayahnya nggak benar, Wait. Ini mau ngomongin soal peran ayah. Boleh Jadennya di out frame? oh nggak usah dibahas aja. No, it's okay. Kita pengen tahu point of view. Nggak apa-apa, Jadennya tolong dibawa teman-teman. Sayang, no ya. Karena kita paham, ini nggak mudah. Maksudnya orang tuh cuma Nggak bisa mudah. melihat dari lapisan luarnya aja kan. Iya. Without knowing, tanpa mengetahui. Intinya gini aja, kalau misalkan itu membawa sisi efek negatif, kenapa harus ada? Ya kan, kadang-kadang memang hidup itu tidak sesuai dengan yang kita mau. Tapi takdir. Tapi aku yakin Tuhan pasti kasih kita cobaan, nggak mungkin yang kita nggak bisa lewatin. Dennis, lu tuh 1 berbanding 1000 orang. Cukup unik Dennis Ceresta ini dengan apapun yang lo lakukan viral dengan ceplas-ceplosnya.
Kemudian kita tahu kemarin lo dekat dengan seorang pria, kemudian puji Tuhan dikaruniai seorang anak. Amin, Jaden amin, lahir. amin. Dan sekarang menjadi seorang single parent. Iya. Komentar-komentar kayak gitu tuh bulian kan lo sudah sangat biasa ya. Maksudnya Sudah sangat komentar lo. biasa, Tapi apa iya. komentar yang paling menyakitkan yang pernah lo terima setelah lo punya anak? Anak gue dibilang cacat, hiperaktif. Apa? Iya. Hiperaktif, terus anaknya banyak kata-kata kasar yang It- disebutkan. Oke. Iya. Sebagai orang yang responsif. Dibilang anak hewan kayak gitu. Oh no. Iya. Iya, kayak gitu. Lo kan responsif dengan komentar-komentar netizen. Kalau komentar yang menyakitkan seperti itu lo balas gak? Enggak. Nggak dibalas, aku doain semoga yang ngatain aku itu nggak pernah berada di posisi aku. Aku mungkin nggak seberuntung kalian bisa punya keluarga yang lengkap, bisa punya keluarga yang lengkap, bisa ada ayahnya. Tapi aku nggak pengen gitu juga. Siapa sih yang pengen? Jadi buat kalian yang punya keluarga lengkap, ucapan bersyukur. Ya kan, karena nggak semua orang bisa kayak gitu, Kak. Denis, nyokap bilang apa ngelihat lo sekarang punya anak, but you are now single parent, harus menghadapi keadaan ini semua sendiri. Kemudian komentar netizen, padahal lo adalah seorang ibu yang juga baru belajar. Iya, nyokap lihat gue, pertama mungkin dia khawatir awal-awalnya kan. Dia kira gue juga nggak bisa ngurusin anak. Dia kira, tapi ternyata setelah dia lihat gue sampai sini, dia bilang katanya lu hebat juga sih ngurus anak sih. Terus dia baca komentar netizen juga, pentingnya peran ayah apa segala macem. Terus udah gitu mama bilang kalau misalkan ayahnya ada tapi masih contoh yang negatif untuk apa? Iya kan, jalanilah hidupmu sendiri. Sekarang juga kamu sama Jaden juga bahagia. Nggak kepikiran sama sekali sih untuk punya pasangan. Karena memang kayaknya tiap orang pernikahan itu sama punya pasangan bukan buat semua orang deh. Tapi Denis juga penasaran, selama ini kan sosok ayah kan dulu pernah ada di YouTube kamu ya. Iya. Sampai pada akhirnya kamu tidak bersama lagi. Nah tapi dengan sampai sekarang itu Jaden sudah cukup besar ya. Ayahnya sempat mencari Jaden tidak? Kemana dia? Nggak pernah. Di mana ayahnya? Sedang hidup menghabiskan oksigen nggak tahu di mana. Muka bumi ini. Nggak tahu di mana. Tapi kayaknya sih pasti masih hidup. Kalau dia one day mau minta ketemu sama Jaden, kamu akan Aku kasih? maafin, aku udah maafin dia kan. Karena kalau misalkan kita nggak benci sama orang, sebel sama orang itu kan buat energi kita jadi jelek ya, kita nggak bisa kerja, nggak apa. Aku udah maafin dia. Ini buat bapaknya Jaden kalau nonton, aku udah maafin kamu. Aku cuman memang tidak mau ada hubungan lagi gitu. Lebih bagus untuk kita ya. Kalau aku juga positif ya kan. Jadennya juga tidak kesepian, Jadennya punya oma, punya opa, punya aku. Dan aku sanggup kok jadi ibu dan ayah sekaligus. Ayahnya kemarin ini waktu Jaden itu tiba-tiba dia pernah mau kasih 10 jeti. Aku bilang ambil aja duit imut kamu. Aku nggak butuh duit imut itu. Gitu. Terus ya udah. Tapi yang ngomongnya bukan lewat aku. Oke. Gitu. Dia kalau nanyain kabar sama sekali nggak pernah. Jadi kalau misalkan tadi tanya mau ketemu boleh apa enggak, kalau gue bilang boleh, bapaknya kagak mau ketemu, sakit hati dong anak gue. Iya. Denis, kita masih punya waktu di segmen lainnya karena masih banyak pertanyaan yang akan kami berikan, pun juga dari netizen masih penasaran dengan cara parenting Nono Baby, tapi sekali lagi tidak ada orang tua yang sempurna termasuk Denis Cheresta. Kita kembali saat lagi. No. No ya. Denis, terima kasih banyak. Boleh silakan duduk sama Jaden ya. Ya, duduk, Jaden. Semoga buat Sobat Ambiar semakin paham betul bagaimana pola pikir atau point of view dari seorang Denis Cheresta ya. Tapi No baby. No baby. Pilihannya kembali lagi sama Sobat Ambiar di rumah. Ya pasti Sobat Ambiar juga tahu betul mana perbedaan antara membesarkan anak dengan menghindari konflik dengan anak ya. Pokoknya semoga Jaden menjadi anak yang pintar, kebanggaan maminya. Tapi parenting orang kaya tuh viralnya sampai Malaysia, sampai Thailand, seluruh dunia. Iya seluruh dunia. Iya. Udah seluruh dunia. Ibu duduk dulu, Silakan, duduk dulu ya Bu. Kali ini kita akan hadirkan bintang tamu di mana seorang penyanyi ini sekarang punya sebuah usaha baru dan dia nggak malu untuk menjalankan usahanya. Bahkan dia menjual gorengan, ia goreng sendiri, ia bikin sendiri, dia jual di pinggir jalan. Risoles jualannya.
Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Jelita Bahar. Kabar Kak. Selamat pagi. Oh, pengusaha risol sekarang. Dari kapan jualan risol, Bu Jelita? Semenjak bulan puasa itulah. Semenjak bulan puasa hasilnya war langsung dilanjutkan. Jelita Ya. kami ucapkan terima kasih. Kita mau izinin risoles buatan Jelita seperti apa. Tapi sebelumnya kita mau kasih lihat ini dia usaha dari Jelita Bahar. Risoles. Dari semua makanan, kenapa risoles? Karena menurut aku yang lebih banyak digemari gitu loh. Dan bikinnya ya lumayan gampang-gampang susah sebenarnya. Kamu tadi bilang kamu mulai jualannya itu pas bulan puasa. Apakah memang kamu rasa kayaknya nih sebelum bulan puasa kamu udah mikir nih gue emang jago dan enak risol gue bulan puasa orang cari tajilan, oke ini momennya. Iya, memang karena pikiran aku tuh namanya bulan puasa pasti kan orang nyari gorengan ya. Buka pasti gorengan. Sebelumnya memang aku dulu waktu anak aku yang pertama itu sekolah, pernah bikin risol juga, dia jualan juga di sekolah. Anak? Anak. Yang bikin kamu anaknya jualan? Iya. Oke kita baru tahu lah. Jadi sekarang aku pikir kan sekarang lagi viral juga tuh risol-risolan yang berbagai Risol, macam risol. mayones, ya, matcha, coklat kayak gitu kan. Jadi aku pikir ya udahlah daripada kita nggak ada kegiatan, jualanlah risol. Daripada kita nggak ada kegiatan. Iya betul. Jualannya dari jam berapa sampai jam berapa di Keranggan Bekasi itu? Dari jam 3, mulai jam 3 sampai jam 7 lah. Sehari bisa laku berapa? Sehari itu aku bawa minimal 150 atau 200 pieces. Itu ludes dalam satu hari? Alhamdulillah. Berapa penghasilan yang bisa dibawa pulang Jelita dari jualan risoles seharinya? Kalau habis semua itu mungkin bisa 500. Wow, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di pinggir jalan jualan, Hebat loh. banyak gak sih orang tuh yang Jelita Bahar sekarang jualan risoles. Oh malah jualan risoles. Gak manggung gitu. Tapi hebat, daya juangnya Keren. tinggi. Iya, Keren sekali. Alhamdulillah. Banyak pasti yang notice gitu ya. Awalnya kan mereka nggak ada yang tahu karena aku juga dari akunya sebisa mungkin jangan sampai ada orang yang tahu kalau aku yang jualan gitu kan. Maksudnya kamu nggak di depan gitu? Enggak, tetap aku yang dagang. Tapi gimana ya? Maksud aku nanti takutnya orang pada minta foto malah aku nggak fokus jualan gitu. Oh ada ketakutan kalau orang tahu kamu yang jualan malah minta foto. Iya. Lama-kelamaan Iya, nanti takutnya aku jadi nggak bisa handle kan karena kan aku sendiri yang masak. kamu yang proses semuanya. Aku yang ngelayanin juga. Terus sekarang gimana? Banyak yang minta foto dong? Mau tidak mau? Iya. Iya. Karena Woi pada foto ya Keranggan ya. Hampir risolesnya Bu Jelita. dan akhirnya mereka semuanya jadi pada tahu kan Iya, gitu. tapi mama tahu ya sama Mama keluarga. tahu, Mama juga pernah waktu itu Jumat Berkah borong risol aku buat dibagi-bagi juga di sana. Alhamdulillah ya. Mungkin namanya risol patah-patah kali. Kan ada risol mayo, ada risol coklat. Apa sih nama risolnya apa? Risoles Kingsley. Risoles Risoles. Kingsley. Oke. Jelita kita mau kasih lihat sebuah artikel ini mencoba membandingkan, netizen membandingkan dengan kehidupan saudara kamu dan mama kamu. Ya, banting setir jualan risol, kehidupan Jelita Bahar disorot netizen. Beda nasib dengan keluarga yang glamor. Oh ini kayak ini ya Kak, kayak di film-film drakor ya. Iya kan? Atau Dracin ya? Rajin ya. Anak CEO yang menyamar menjadi tukang risol. Sebenarnya dia CEO kan Ya, sebenarnya sih ketika dibandingkan sama Jui, sama mama kamu yang dibilang hidupnya glamor, kok ini dia jualan risol di pinggir jalan. Gimana? Nggak masalah sih karena kan kita juga udah punya kehidupan masing-masing kan. Ya. Jadi aku pikir ya udahlah karena kita udah masing-masing ya kita cari kesibukan masing-masing gitu lah. Kecuali memang pas acara keluarga baru kita kumpul kayak gitu. Kalau dibanding-bandingin ya buat aku ya udahlah masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Keputusan untuk jualan risol ini butuh berapa lama sih sampai akhirnya kamu memutuskan oke jual risol karena memang pekerjaan atau manggung tuh kayaknya lagi berkurang banget. Emang lagi berkurang juga alasannya? Bukan, jadi gini Kak, semenjak aku kena anxiety waktu itu, Oke. ya jadi kan aku sempat off lama sekali kan. Terus
Makin lama sudah membaik, alhamdulillah. Tapi untuk manggung itu mungkin acara-acara yang kecil, nggak yang acara besar karena masih ada rasa ketakutan. Anxiety-nya masih kadang muncul. Anxiety. Ya. Mungkin ini salah satu obat untuk kamu untuk tidak anxiety. Healing ya. Harus cari kesibukan gitu Harus kan cari biar nggak terlalu kesibukan. kepikiran. Bulak-balik risol gitu ya. Iya, tapi benar kalau lagi stres itu memang paling enak tuh menghasilkan uang sih. Stresnya Iya, berkurang, uangnya bertambah. Amin. Oh ini mah bukan anxiety kayaknya. Oh. Unpredictable. Jelita, kita pengen lihat dong kamu bikin risolnya kayak apa sama bawa sini ya. Ini cobain Ayo yuk. dong, ini ada loh. Dari pelanggan dikasih. Aku mau yang asin dong. Kok ada yang warna coklat ini? Ini coklat, choco cheese. Oh, coklat cheese. Coba digoreng dulu gimana sih Variannya apa caranya? aja? Ya. Sebenarnya variannya tuh ada banyak, ada 5 varian. Cuman aku baru sempat bikin yang coklat sama smoked beef telur mayo. Jaden nggak di sini kan? Tertakutnya itu wajan dibalikin sama dia. Takut. Aku kan digoreng. Aku mau yang itu yang mayo-mayo. Oke, coba let's go. Silakan. Aku yang mayo-mayo. Belum masak, Ces. Udah nelan ludah aja sih, Ces. Apa sih smoked beef mayo ya kalau zaman Ya, sekarang tuh ya? smoked beef telur Smoked mayo. beef mayo. Ini aromanya sedap loh. Iya loh, mantap. Rata-rata harganya Ces, berapa dong. yang kamu Udah, jual? Mepet aja. Bikin lapar Waktu memang. awal aku jual itu 4.000 karena kan aku belum tahu market sana kan. Cuman karena aku rasa Kemurahan? kemurahan. Karena capek kan bikinnya Kak. Berapa? Ya, 4.000 awalnya murah banget. Jadi sekarang berapa? Sekarang Emang lu? aku jual 20.000 3 piece. Oke. Ah, itu masuk akal. 3 pieces ya. 4.000 kemurahan, Kak. Iya. Kalau makanya. hijau ini yang maca. Enggak, ini Itu coklat orang juga, kaya. coklat juga. Ah, aku mau yang coklat, ya. juga. Boleh. Oh, oke. Coklat isiannya berarti coklat juga tuh. Iya, coklat Panirnya pakai coklat juga. Iya. Aku tuh belum pernah tahu loh ada risoles coklat. Ada maca sekarang. Oh, ada. Oh, lagi viral. Sambil kita lihat risolnya lagi diproses, kita mau bacain komentar juga buat Jelita ya. Ada aja ya, nyinyir. Ada Nggak yang semua bilang, komentar nyinyir. Ibunya happy terus, anaknya capek jualan. Salut banget anaknya artis tapi nggak gengsian. Artis kalau udah sepi job harus berusaha. Astagfirullahaladzim. Berjuang di atas nama sendiri bukan di atas nama orang tua. Keren. Aku sama adiknya hidup mewah, kakaknya jualan gorengan. Semangat ya gemoy. Dah, ada lagi? Mana tanggapan kamu? Tanggapannya. Nggak masalah sih, yang namanya roda itu kan pasti berputar, ya kan? Kemarin aku sempat di atas, tapi sekarang yang namanya di bawah ya udah jalanin aja. Enjoy aja. Enjoy aja malah bisa Jalanin aja. begini. Justru kita salut sama kamu, maksudnya bukan Iya. banting setir ya, tapi mencoba usaha lain dan itu harus Benar. dilakukan juga, apalagi di tengah ekonomi seperti sekarang ya kan. Betul, lagi sulit loh. Harus dicoba. Ences, nanti Ences boleh coba ya review ala-ala Aku coba bikin yang ini lapar. ya. Yang mana Iya. yang ini ya? Oke, Ces. Aku cobain ya. Boleh Kak, silakan. Ini kalau kata bahasa Inggrisnya smell so good. Oh, enak aromanya. Kalau kan? orang kaya makan harus gini. Guys, mau pamer. Kenapa? Iya, coklat cheese gitu. Oke, kita Endul. cobain ya. Risau orang kaya. Jangan 4.000 lah, kain mah 10.000. Yang coklat enak banget. banget. Alhamdulillah. Enak banget yang coklat ya dong. Risau mayonya enak. Enak. Ini resepnya semua dari kamu. Iya, dari aku. Trial and error. Iya, aku semua. 4.000 mah rugi. 400.000 aja jual. Aduh, jangan Kak. Ntar gak ada yang beli. Anak-anak yang ini aku mau beli dong, Kak. Ya. Jelita, kamu belajar masak dari siapa sih? Dari mama atau dari mana? Enggak, karena memang aku dari kecil, karena papa kan dulu sama mama kan pergi terus keluar kota. Jadi sering ditinggalin. Jadi aku suka kayak ngeliatin papa masak, belajar sambil belajar gitu. Enak ya kak ya? Kangen gak sama papa? Hah? Kangen gak sama papa? Iya, dibilang kangen pasti kangen lah. Kangen Ini ya? namanya orang tua. Tapi kalau ngomongin soal papanya, Jelita ini termasuk anak yang bisa dibilang selalu mendoakan papa yang memang kita tahu sudah berpulang dan sudah 3 tahun juga selalu memperingati haul dari almarhum ayahanda tercinta. Kita mau lihat seperti apa. Ini haul yang ketiga ya. Iya, yang Oh ini risau. Ini rutin kamu lakukan. Oh, risau. Ya, kalau aku sih memang biasanya kalau haul atau ulang tahun papa, aduh.
Ayo, bentar lu. Tisu. Aku pasti buat acara walaupun Iya. ya kecil-kecilan lah. Karena kan yang dibutuhin papa itu udah bukan apa-apa lagi selain doa dan amal. Oh. Apa yang paling dirindukan dari papa? Yang dirindukan sama papa apa sayang? Apa itu selalu jadi garda terdepan buat anak-anaknya. Papa itu ngerelain nggak nikah lagi demi ngerawat adik-adik aku yang di sana, karena kan aku semenjak mulai masuk SMP itu kan udah pisah sama papa gitu. Tapi mungkin karena aku kecilnya banyak di papa, jadi Tahu ya, betul ya ya perjuangan papa ya. Jelita, apa titik terendah kamu semenjak berpulangnya papa? Momen apa yang tanpa didampingi papa saat itu momen kamu lagi sangat terpuruk? Papa itu selalu apa ya, aduh ngomongnya susah. Pokoknya papa itu papa yang terbaik lah, aku nggak bisa ngomong untuk lebih banyak lagi. Kita mau kasih lihat, ini ada foto-foto foto-foto dari ya. sebuah postingan. 3 years without you, Papa, life just has felt the same. 3 tahun tanpa papa, Tidak terasa sama ya. tidak sama lagi, sudah pasti seperti itu ya. Masa tersulit 3 tahun tanpa papa, masa-masa waktu kapan? Nggak ada lagi yang selalu ngingetin. Kalau ada momen ulang tahun, setiap jam 12 teng gitu papa selalu ngucapin. Kamu kapan ulang tahun? Agustus. Biasanya jam 12 teng itu jam 00, dia pasti nelpon atau dia selalu WA. Itu yang bikin aku rasa kehilangan banget sih. Apa kalimatnya biasanya pas momen jam 12 malam yang selalu kamu ingat di pertambahan usia kamu? Ya, dia bilangnya sih, ya selamat ulang tahun Neng, semoga menjadi yang terbaik. Lalu bilang, maaf papa belum bisa jadi apa yang terbaik buat Neng. Ngomongnya kayak gitu. Padahal menurut aku papa tuh udah ayah yang terbaik sih buat aku. Ya kayak gitu aja. Jelita, kita punya sesuatu untuk Jelita Bah. Apa sih banyak kata-kata atau kalimat yang ingin disampaikan, ingin diucapkan, tapi takdir berkata lain sudah tidak bisa lagi untuk menyampaikan apapun yang ada dalam relung hati. Jelita, kami akan mengajak Jelita dalam suara kerinduan. Mari silakan. Jelita, di sini ada sebuah telepon. Anggap saja kamu sedang menelpon papa sekarang dan apa yang kamu mau bilang sama papa. Silakan diangkat. Papa lagi dengar. Halo papa, assalamualaikum. Papa, Jeli kangen sama papa. Jeli pengen banyak cerita sama papa. Jeli cuma bisa doain papa, semoga papa di sana bahagia. Jeli di sini selalu ngedoain papa, selalu bikin amalan buat papa di sana. Insya Allah, papa bahagia selalu di sana. I love you, Pak. Kita kembali saat lagi. Mungkin
motong. Takutnya belum selesai, ntar Udah. marah-marah. Udah melotot. Udah melotot dia, udah melotot. Sudah selesai lagunya toh. Tuh kan, belum apa udah marah tuh. Sehat. Sehat. Akhirnya Apa mampir di kabar, sini. Ki? Sehat, Ji? Ya, sehat. Kami semua di sini ucapkan terima kasih. Kali dapat bocoran Karian. Apa tuh? Sebelum live katanya minum amlodipin dulu ya tadi. Minum obat darah tinggi dulu, Ki. Kita tuh kalau ngelihat di media sosial, ya Ati Kodong kenapa sih komentar mulu, marah-marah mulu. Sebenarnya itu tidak marah-marah, memang logat orang Makassar begitu. Memang begitu. Iya. Sama aku juga orang Batak ngomong begini, padahal hati kita lembut, ya kan? Begitu juga saya. Kakak orang mana, Kak? Hah? Orang Makassar. Orang mana ya? Bahkan dia pun nggak tahu dia. Manado. Ati Kodong, kita mau kasih lihat ya. Kita pernah mendengar kabar bahwa Ati Kodong ini katanya, menurut band Perlan 86, katanya, kenapa sih Ati? Kenapa juga pegang-pegang? Kan takutnya pegel gitu loh. Katanya Ati Kodong ini pernah menyindir seorang Lesti Kejora. Di situ aja tadi tayangan udah marah-marah. Tapi kenapa sih Ati Kodong? Merasa tidak dihargai kah sebagai seorang teman, tidak diundang ke pernikahan atau gimana? Jadi awalnya itu kan pas Dede mau nikah. Iya. Jadi 5 bulan sebelumnya memang kita sudah ada janjian sama Lesti. Nanti 1 bulan sebelum Dede nikah ada kabar gitu. Kita dipanggil semua teman-teman yang ada di Makassar gitu. Tapi pas Lesti mau nikah H-1 baru kita dikabarin. Sementara kan kita di Makassar jauh. Dikabarin diundang. Iya baru masuk undangannya di grup kan kita ada grup. Suaranya bergetar ketika menjawab ini. Kenapa? Apa yang dirasa? Karena kan Lesti teman seperjuangan saya. Kalaupun sekarang Lesti punya banyak teman, temannya dulu saya dulu gitu. Dari awal sampai. Maksudnya maaf ya Ati di sini merasa kok jadi orang yang paling terakhir jadinya. Iya jadi Kayak nggak terlalu dianggap gitu maksudnya. sebenarnya bukan. Cuma memang pas Dede nikah kan COVID. Jadi memang Iya, kita betul. nggak bisa. Cuma apa ya, saya mau sekali datang di acaranya Lesti. Jadi ibaratnya kecewa. Kecewa. Ya kok diundangnya H-1 gitu ya. Iya, sementara kan kita di Makassar. Sekecewa apa sih? Sampai akhirnya bikin postingan, nyindir segala macam. Outputnya tuh jadinya seperti itu yang kita lihat. Karena apa ya, Lesti itu sama saya bukan cuma sekedar sahabat, teman, tapi Lesti yang pertama kali panggil saya itu Ma Ati Kodong. Oh itu Iya. mulutnya Lesti, Iya. Ma Ati Kodong Jadi saya tuh. panggil Lesti itu anak. Jadi bukan cuma teman di saat kompetisi saja, tapi dekatnya itu kayak saya ini ibu, Lesti itu anak saya. Ini bentuk kekecewaannya, diposting di media sosial. Jujur kecewa banget ya, kalaupun kami mungkin bukan siapa-siapa kamu lagi, tapi setidaknya ada kabar dari jauh walaupun itu cuma basa-basi. Cukup sekian dan terima kasih teman. Akan ada masanya kamu akan cari teman-temanmu, tapi mereka akan pergi satu persatu dari kehidupanmu. Ingatlah, bintang tidak akan selamanya bersinar. Ati Kodong, mungkin Lesti punya alasan, tapi Ati Kodong sebagai manusia punya kekecewaan. Tapi juga punya pilihan untuk tidak memposting sebetulnya. Alasan kenapa harus sampai diposting? Karena pas apa ya, kecewa banget karena sampai saya itu video call sama Lesti sebelum dia mau nikah, sebelum dia mau menikah saya video call sama Lesti, sama Bilar juga. Ya nanti ya Ma, 1 bulan sebelumnya nanti Dedek kabarin Ma, karena Ma Ati kan ada di Makassar. Gitu. Itu setelah posting, apa perasaannya Ma Ati Kodong dengan segala macam kekecewaan? Itu sudah campur aduk ya kan, sudah campur aduk karena di sisi lain kita lama juga nggak ketemu karena saya stay-nya di Makassar. Setelah posting itu ada komunikasi secara langsung dengan Lestinya? Gak ada, karena Dedek juga dia sudah tidak gabung di grup yang alumni. Ya. Tapi ini baru, kan Ikip dari sini, jadi Ikip yang masukkan lagi ke grup kita semua. Akhirnya saya juga
menyampaikan permintaan maaf di grup dan Lesti merespon itu. Oh, itu berapa lama setelah posting kekecewaan ini, kemudian Lesti masuk ke grup, kemudian Ati Kodong? Lama karena tapi setelah selesai semuanya bukan perseteruan sih, karena saya yang kecewa gitu. Saya sebagai Ati Kodong kecewa, itu aja. Apa responnya dari Lesti di grup itu? Di grup itu jadi saya sendiri yang meminta maaf. Lesti merespon apa, Mak? Iya Ati, sama-sama, aku juga minta maaf. Setelah itu hubungannya seperti apa? Jadi kita komunikasinya di grup. Semua teman-teman juga, yang teman-teman alumni kita. Tapi tidak pernah setelah diposting tidak pernah ketemu Lesti atau Atau komunikasi langsung, bukan grup WhatsApp gitu? langsung japri gitu. Atau telepon video call? Telepon video call. Oke. Tapi ini juga menjadi pertanyaan karena setelah kejadian itu juga ada satu sindiran dari seorang Ati Kodong kepada salah satu stasiun TV. Diduga kami melihatnya, asumsi kami ya, apa yang disampaikan oleh Ati Kodong adalah seakan TV tersebut menganak-emaskan Lesti. Menurut Ati. Pandangannya Ati. Iya. Ya, kenapa harus keluar kalimat itu? Enggak, karena kan sekarang para teman-teman di sosial media kan biasanya, oh si A ini kan anak emasnya, si ini TV ini gitu, ini si anak emas. Tapi kan semuanya sama. Paham. Iya sama, jadi nggak ada yang dibedakan. Kalau sama kenapa ada statement itu? Karena kan memang sekarang ini kan Lesti lebih, kita nggak bisa pungkiri, saya juga nggak bisa munafik kalau Lesti itu mau di TV manapun pasti masuk ke trending. Dia memang anak emas di stasiun TV tersebut dan di mana-mana. Gitu. Seandainya bisa mengkoreksi kalimat tersebut, apakah mau mengkoreksi kalimat itu? Apa yang saya sampaikan sebenarnya karena perbandingannya ini bukan dari anak masuk ke alumni DA aja. Jadi memang ada beberapa, maksudnya dari alumni ajang pencarian bakat yang lain. Kenapa cuma ini kan anak emasnya juga si ini gitu, anak emasnya si TV ini. Jadi sudah saya sampaikan, yang anak emas itu cuma Lesti, udah selesai. Gak ada anak emas yang lain. Imbasnya apa sih dengan sindiran atau statement opini dari seorang Ati Kodong yang kembali menyindir Lesti, itu imbasnya apa kalau buat Ati Kodong? Imbas, karena kan perbandingan, mereka membandingkan antara Ati Kodong sama Lesti, sementara nggak ada perbandingan. Kalau di ajang pencarian bakat itu Lesti juara 1, saya kan juara 2, kan beda 1 angka. Betul. Setelah sindiran-sindiran, statement-statement yang menyebut Lesti kejora, imbasnya kalau buat Ati Kodong apa sih? Imbasnya ya saya harus dihujat mati-matian. Harus menerima semuanya karena haters, saya kalau haters setiap hari udah biasa. Kita juga mau kasih lihat ada statement dari seorang Lesti Kejora. Ya. Lesti itu nggak pernah nyindir-nyindir, nggak pernah senggol-senggol sih tipikalnya ya. Setahu kami seperti itu. Di situ menyebut nama Ati Kodong. Ati Kodong melihatnya seperti apa? Karena itu itu cuma bercanda aja. Jadi saya tidak menanggapi itu. Jadi sebenarnya ya para teman-teman yang di sosial media yang membesar-besarkan permasalahan tersebut. Gitu. Untung lawannya Ati Kodong. Memang kita mau berantem. Kan orang maksudnya lombanya kan nyanyi bukan berantem. Tapi juga penasarannya adalah apa sebenarnya yang diinginkan sama Ati Kodong? Yang diinginkan dan diharapkan tuh seharusnya seperti apa? Dari sisi Lesti. Vokalis kita sampai bilang begini, Silita. Kak, itu nyindir Lesti mulu, apa pengen jadi juri kali Ati Kodong? Marahin Kak. Marahin Kak, Marian Kak. Yang diharapkan Kan kalau misalkan saya jadi juri juga kan pantas, kan saya juara 2. Oh iya. Kalau aku jadi kakak, aku balas yang tadi itu videonya. Tapi sudah. Jangan-jangan Kak ini mah. Iya, kalau ada yang beranggapan seperti itu gimana? kalau misalkan Ati Kodong mungkin mau jadi juri, kalau dipanggil kenapa tidak gitu? Karena pantas. Iya pantas. Iya karena pantas, saya ini juara 2. Iya. Kalau yang sekarang muncul juara 1, gue duluan gitu. Iya. Benar. Iya, tuh dengar tuh. Dia udah kering, lu baru jebur. Udah ngomong mulu. Baru tahu loh. Udah ngos-ngosan lu mau marah nih. Pantas lah juara 2, suaranya pun bagus ya.
Tapi kita akhirnya menemukan satu momen antara Lesti sama Atik Kodong ketemu ya. Yang satu ini. Maafkan saya sayang, semoga tetap sehat dan bahagia. Amin. Ini Ketemu beneran apa editan sih? Enggak, ini pas yang acara kita ada di dulu ini. Jadi saya posting kembali karena apa ya? Saya ini sebenarnya apa ya? Kangen, rindu sama Lesti. Kenapa ngajakin ketemu? Kan saya lagi di Jakarta. Ada WhatsApp dia nggak? Aku lagi di Jakarta, ketemuan yuk. Ajak ketemu. Nanti aja. Kenapa nanti aja nungguin apa? Karena habis ini saya langsung pulang dan tidak ada waktu, saya sibuk orangnya. Kau cancel aja Kak flightnya. Namanya kalau orang Bisa tiket mahal. gitu. Iya. namanya kalau orang silaturahmi kan bisa prioritas walaupun sebentar 5 menit gitu. Tapi sebenarnya kita komunikasi di grup. Ya. Iya, ya. Oh, jadi itu sebuah harapan intinya. Iya, intinya saya pribadi kalaupun saya punya salah sama Lesti atau sama keluarganya, sama Bilar dan semuanya, saya pribadi minta maaf gitu karena sampai kapan juga akan menggiring opini oleh para netizen. Benar. Supaya orang selalu bermusuhan. Jadi saya pribadi buat anak saya Lesti Kejora, maafkan saya kalau saya ada salah. Itu dari hati untuk Lesti. Kalau untuk Dewi mau bilang apa? Oh pantesan hari ini nggak ada ya? Ya jadi buat Mbak DP juga. Itu diam dulu. Bagus, bagus. Kalau ini baru gua dukung hati. Iya. Ini gua dukung hati nih. Nggak tahu aku orang kaya. Tunggu dulu, saya bicara dulu. Iya benar, iya kan. Nono Denny. Ya kan sudah tadi dia. Iya, marahnya kasih dulu. Dennis, Nono Denny. No, baby. Jadi buat Ibu Dewi juga, Mbak Dewi Persik juga, saya Atik Kodong minta maaf kalau kemarin ada sempat kesalahpahaman. Mbak Dewi maafkan saya. Kalau sama Denis mau bilang apa? No, Saya kan nggak ada, no. Oke, Atik Kodong, sekarang kita akan bermain dalam kata netizen. Let's go. Silakan dibuka dari yang paling bawah lah. Direspon ya. Oke, Direspon satu silakan. persatu. Buka lalu baca. Lalu dibaca. Oke. Atik Kodong lupa yang dulu dia bisa juara karena dikirim terus SMS. Responnya apa? Mau bilang apa? Responnya juga, kalau saya cara menyanyiku tidak bagus, tidak mungkin juga kau SMS saya. Benar. Ya memang begitu. Iya, Ya memang benar. begitu permainannya, caranya memang begitu. Kalau saya suaraku juga tidak bagus, jelek, tidak mungkin juga kau kirim SMS. Iya. Kalau aku Tunggu dulu. aduh. Wah. Yang kedua. Itu juara 2 nggak enak suaranya. Apa? Kasih pakai lagu, pakai lagu. Tidak mungkin juga saya suaraku tidak enak. Kenapa bisa jadi juara 2? Tunggu dulu, diam. Artis kampung ini tidak dipakai di TV. Wah. Hari ini di TV nih. Kau yang di kampung sekarang saya ada di TV. Iya, nah semua juga penyanyi dari kampung, Je. Bener sih. Orang kampung itu lebih banyak. Iya, tunggu dulu. Iya, apa lagi nih? Atik Kodong nggak ada perkembangan gitu-gitu dong. Yang mau berkembang bagaimana? Bukan nggak tumbuh-tumbuhan. Sukses buat Atik Kodong, kita ambil di sana. Kita bagi lagi. Aku tahu dunia sering tak adil, dunia sering kamu. SD Negeri Dander, Bojonegoro, ini dia Dava dan juga Pak Andi. Selamat pagi. Dava, kelas berapa Dava? 3 SD. Kelas 3 SD. Oh, jadi ini anak yang viral karena suka otak-atik alat elektronik, betul? Betul. Coba kasih lihat ke kamera, ke Sobat Ambiar yang lagi wow. nonton. Apa sih ini namanya Dava? Motherboard, laptop apa sih? ARS. Motherboard laptop.
ini kamu bisa memperbaiki motherboard laptop? Bisa. Bisa. Dava, kamu tuh belajar untuk otak-atik alat elektronik itu dari umur berapa sih mulainya? Lupa sih. Lupa, dari umur berapa dia? Sekitar 4 tahun. 4 tahun. Kenapa kamu suka alat-alat elektronik? Karena itu aku bisa mengotak-atik dan bisa langsung praktek. Karena suka otak-atik dan suka praktek. Emang belajarnya dari mana? Kan di sekolah belum diajarin YouTube. Di YouTube? Wow. Jadi belajarnya dari YouTube? Betul. Alat atau yang dia pegang tuh apa? Dulu itu baterai. Baterai? Iya. Baterai. Apa yang dia lakukan dengan baterai pertama kali ayahnya lihat? Dia itu Berhayal bikin bom. Iya. Maaf sebentar. Apa? Tidak boleh ya. No baby, no. Halo baby. No. Hayalan. Menghayal bikin bom katanya. No baby ya, no. Oh my god. Tuh, tadi kalian bisik-bisik. 4 tahun udah megang alat elektronik. Iya. Alat make up kan lu? Gua alat makeup. Dava. Ayo. Dava coba sini Dava. Nggak apa-apa. Sini. Buat ayahnya. Ini ayahnya tuh ngerti alat elektronik juga nggak sih? Kalau saya sendiri tidak. Enggak. Tidak sama sekali. Jadi dia otodidak belajar sendiri lewat YouTube. Betul. Oh, Dava pernah benerin alat-alat elektronik juga katanya. Sering coba. Dava alat elektronik apa yang pernah Dava coba betulkan? Kipas angin sekolahan. Kipas angin sekolah. Iya. Gue baru mau bilang kipas angin tuh tadi. Diminta sama guru sama sekolah atau kamu yang coba benerin karena udah Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Dava bisa benerin hidungnya Om nggak? Pengen lihat ini. Kan bukan elektronik Pak, kalau itu Nggak Pak. ada yang sanggup nih dokter benerin aku. Dava nih hidung coba dicek. Dia sukanya alat yang ada listriknya bukan belut listrik. Bentar kok lihat Nggak bisa. ini apa? Nih, Dalamannya ini apa? laptop. Dalamnya laptop. Jadi kalau ini buat apa? Kipas. Itu fan-nya biar nggak panas Om. Ini apa namanya? Tahu nggak? Pipa panas. Fungsinya menghantarkan panas dari prosesor menuju ke heatsink. Coba Gimana coba jelasin Coba, gimana? hasil ke depan. Ini kipas Pak, kipas lalu. Lalu panas dari CPU atau prosesor di bagian tengah sini akan menuju ke samping sini. Lalu ditiup oleh kipas, sudah masuk dari sini keluar dari sini. Terus pas di laptop posisinya seperti ini, terbalik. Gak paham kan lu? Dava emang cita-citanya mau jadi apa sih? Kamu umur segini udah jago banget otak-atik alat elektronik. Insinyur. Insinyur. Insinyur apa belum diketahui. Sama apa? Untuk insinyur apa belum diketahui. Oh insinyurnya apa belum Diketahui. mau Iya. jadi apa. Tapi pokoknya pengen jadi insinyur pokoknya ya. Iya. Sobat Ambiar ternyata Dava juga pernah bikin sebuah alat elektronik sapu listrik katanya. Buatan Dava sendiri. Wih keren. Usianya seperti sekarang. Ini dia sapu listrik. Jadi itu ada dua yang dibuat, sapu listrik dan Sepeda. listrik. itu kamu buat sendiri. Sapu listrik berapa lama kamu buatnya Dava? Cepet sih, Berapa lama? setengah hari. Wow. Enggak oke. sampai segitu juga. Enggak Paling sampai kan setengah hari. 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit sudah bisa bikin sapu listrik. Kalau sepeda itu apanya yang dia buat? Itu dinamonya sama dikasih baterai. Maaf, dinamonya dia yang merangkai sendiri. Itu sebenarnya beli cuma digulung ulang sama Dava. Oh, dibongkar. Terlalu lambat soalnya. Kemudian karena terlalu lambat dinamonya. Karena dinamonya putarannya terlalu lambat, dia bongkar, dia susun kembali agar putarannya lebih cepat. Iya. Gitu Dava. Berapa lama kamu menyusun ulang dinamo supaya sepedanya berjalan lebih cepat? Belum dicoba sih. Berapa? Belum dicoba untuk sepeda. Oh, belum dicoba. Kalau yang tadi sepeda itu? Iya, pakai dinamo yang itu. Oh, pakai dinamo yang ini, dinamonya dia pasang ke sepeda. Oh, oke. Dava bisa kecilin Tante Denis gak nih mulutnya? Nggak bisa, Om. Tadi Dava Gak ada hukuman, itu gak ada hubungannya. nggak ada hubungannya dong. No baby, no. Soalnya kalau Om itu dia otaknya harus dibenerin ya. Dava tadi sempat cerita, Ayah juga cerita pernah benerin kipas angin di sekolah ya.
dari yang Betul, rusak betul. menjadi benar kembali. Ini dia kipas anginnya Dava. Hebat di sini. banget sih nih anak. Iya, pinter banget. Ya tuh sama. Istilahnya pun kalibrasi dia paham, kemudian dia coba praktekkan yang padahal ini kayaknya praktek SMK ya, di usia SMK. Tapi di usia SD dia udah bisa benerin kipas angin yang rusak. Berapa lama kemarin benerin kipas angin yang rusak jadi bisa benar kembali? Oh, cepet sih. Berapa lama cepetnya? Lupa. Lupa. Pak, aku mau nanya sama ayahnya. Iya. Dia lahirnya di rumah sakit apa di toko listrik sih? Di rumah sakit. Ini tuh berarti di rumah banyak perkakas elektronik. Iya. Dia permintaannya apakah berbeda dengan anak-anak pada umumnya? Misalnya minta mainan atau mungkin kalau minta mainan yang seperti apa? Atau alat elektronik justru yang dia minta untuk dia bongkar? Iya. Pas waktu usia 4 tahun kan dia ulang tahun. Ditanya sama mbahnya itu mau hadiah apa? Dijawablah, saya mau kampas ganda seperti itu. Apa tuh? Kampas ganda buat sepeda motor itu. Apaan sih kapas ganda? Kita tahunya kertas minyak, Pak. Kapas ganda. Mintanya kampas ganda. Iya. Bapak sebagai ayahnya kaget nggak punya anak umur 4 tahun kadonya minta kampas ganda? Saya sendiri sempat kaget juga sih, maksudnya bingung. Ini memang dia nggak minat dengan mainan kayak mobil, terus pesawat gitu dia nggak minat, makanya nggak punya di rumah itu mainan kayak gitu, nggak punya. Justru alat-alat elektronik solder jangan-jangan di rumah Iya, punyanya, memang ya? mainannya setiap. Obeng 12 kali ya, Bro. Gitu ya. Kunci Inggris. Mungkin ya. Oh iya, sama obeng kembang. Obeng kembang segala macam perkakas dia punya ya. Iya. Itu yang dia inginkan. Bukan cuma alat elektronik tapi juga dia punya ketertarikan dengan otomotif. Betul. Dava dan ini dia salah satu keinginannya juga katanya. Gak bisa ngomong kan? Kita sampai speechless. Gua sampai Keren banget. gua sampai migren, say. Itu kamu untuk otomotif belajarnya dari YouTube juga Dava? Semua informasi yang ku tahu tuh dari YouTube. Tapi kan kalau otomotif ini kan untuk prakteknya ayahnya sendiri yang bawa ke bengkel atau gimana? Enggak, Di rumah. di rumah. Jadi motor yang kita punya dibuat praktek sama dia. Jadi ayahnya enak nggak usah pergi ke bengkel, anak yang benerin ya? Dava, kebetulan nih kakak di rumah mobil akinya soak. Bisa nggak benerin? Mati nih, nggak bisa nyala. Pernah benerin apa aja yang kendaraan ayahnya? Kendaraan ibunya sih yang kampas ganda itu kan memang langsung dipraktekin dipasang di sepeda motor ibunya. Dava yang pasang? Iya. Oh, wow, luar biasa. Oke, Sobat Ambiar, ini anak yang memang masih muda sekali, masih anak-anak ya, tapi ternyata dia punya satu, apa ya, bisa dibilang kesukaan yang berbeda dibandingkan dengan yang lain dan cukup paham betul dibandingkan bahkan kami yang ada di sini. Ini sebuah artikel tentang Dava dari gurunya. Guru tak bisa jawab pertanyaan, Dava pilih enggan berangkat ke sekolah. Pertanyaan apa? Wow, nggak pernah denger berita Pertanyaan kayak gini apa loh. Beneran. yang kamu tanya sama guru kamu dan guru kamu nggak bisa jawab? Apa? Apa fungsi busi? Apa fungsi apa? Apa fungsi busi? Apa-apa? Busi itu fungsinya untuk menghasilkan percikan api agar bensin dalam raba bakar mesin bisa menyala. Baru mau jawab ini. Baru mau jawab. Itu padahal kamu udah di jawab. otaknya Uncle, baru udah Iya. begitu. Soalnya dulu pas kita Aku udah mau. STM ya, Bro. Bukan lagi. Kamu udah jawab duluan ya. Oke, kamu bisa memberikan pertanyaan yang guru tidak bisa jawab. Tapi apakah kamu bisa menjawab pertanyaan yang akan kita berikan? Dava, Tuh, Om jawab. punya beberapa pertanyaan. Sudah Enggak. siap? Siap? Siap. Dava tahu nggak apa fungsi utama magnet bumi bagi kehidupan manusia? Untuk melindungi kita dari radiasi matahari yang mematikan. Sebentar, lihat deh, pada diem. Yang lain juga nggak tahu jawabannya soalnya. Soalnya aku baru tahu emang ada magnet bumi. Astagfirullahaladzim. Adalah. CSA nanti ketahuan nggak Oke. tahu banget. Pertanyaan berikutnya. yang Betul, itu berikutnya. jawabannya betul ya. Lalu, Dava tahu nggak apa yang terjadi kalau bumi berhenti berotasi 1 menit aja? Semua manusia akan terbang ke arah timur dengan kecepatan putaran bumi. Berapa kecepatan putaran bumi? Lupa.
Om juga nggak tahu soalnya ya. Satu lagi ya. Dava, apakah kamu tahu perbedaan antara fisika klasik dan juga fisika kuantum? Susah banget pertanyaannya. Hal yang kita percaya di fisika klasik atau fisika biasa itu tidak berlaku lagi di fisika kuantum. Kayak contoh, ini misalkan ada benda ya, kalau kita gini kan ini nggak bisa nembus, tapi di fisika kuantum kita kemungkinan bisa nembus. Ya Allah silakan Dava kalau begitu kamu closing ya. Dava, nanti kalau pas closing, Dava closing sendiri deh ya. Dava, makasih ya udah bikin Om minder. Kita kembali saat lagi. Tuh, jadi begitu. Kita buat menyenangkan di sisa waktunya ada. Jika ada yang salah, jika kau kecewa, tolong maaf ya. Geger. Terima kasih banyak semua bintang tamu kita. Terima kasih. Terima kasih sudah Thank you. datang. Ibu Deni terima kasih ya. Sehat-sehat buat kamu. Terima kasih Nono, Baby terima kasih buat Ayah dan terima kasih juga buat kamu Ian, anak pinter Dava. Cerita terima kasih banyak dan terakhir di pagi-pagi ambiar ini dia. Ati. Happy weekend.